will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Ooh, praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my
Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Dan sekarang kami ingin memuji dan menyembahmu. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita akan nyanyikan sama-sama. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Oh, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Oh, sekarang dan selamanya. Oh, kasih-Mu yang teramat baik bagi kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Yeah. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Yeah.
sekarang dan selama-lamanya. Jesus, sekarang dan selama-lamanya. Mari kita berdoa, jemaat di rumah masing-masing yang disayang Tuhan, dikasihi Tuhan, pemirsa sekalian yang berada dimanapun juga Anda berada. Mari kita tundukkan kepala berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, sapaan gembala, renungan firman Tuhan akan diperdengarkan. Tuhan hadir di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami sedang berada dalam hadirat Tuhan. Kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Bekali kami dengan firman Tuhan supaya kami tahu arah tujuan kekristenan kami ini. Tuhan, tolonglah kami untuk bisa menyerap firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyambut firman Tuhan. Amin. Kasih sayang Tuhan yang tak bertepi, kasih sayang Tuhan yang begitu limpah, begitu besar dicurahkan atas kita sekalian. Adapun pokok renungan firman Tuhan pada saat ini adalah sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Itu tertulis di dalam surat Roma pasal 12 ayat 12. Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk menyampaikan tema ini, sabarlah dalam kesesakan, kepada jemaat Tuhan di Roma. Roma 12 ayat 12 saya bacakan, bunyinya demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Kadang kita kurang memahami, kurang mengerti mengapa Tuhan izinkan kita ini berada dalam kesesakan. Mengapa kita berada di waktu kesesakan. Ada dua hal tentang kesesakan ini. Waktu kesesakan, dalam kesesakan. Coba kita nanti akan lihat satu persatu lebih dulu ya. Saya ingin memasuki pendahuluannya lebih dulu. Jangan kita berprasangka buruk tentang Tuhan. Mengapa Tuhan itu membiarkan kita? Mengapa Tuhan seakan-akan kurang peduli atas kita, membiarkan kita masuk dalam kesesakan? Pada waktu kesesakan, jangan kita berprasangka buruk, jangan kita terlalu rewel, terlalu bawel, terlalu cerewet. Mengapa aku dalam kesesakan? Apakah itu nasib burukku? Begitu. Kadang-kadang kita karena kurangnya pengertian, kurangnya pemahaman kita tentang saat-saat kesesakan itu, kita bisa saja menuduh Tuhan itu seakan-akan Tuhan tidak peduli atas kita. Seakan-akan Tuhan acuh tak acuh terhadap kita. Tetapi coba kita mau dalami lebih dulu tentang kesesakan ini. Rasul Paulus katakan, sabarlah dan Rasul Paulus yang menganjurkan sabarlah dalam kesesakan adalah seorang yang sudah menjalani sendiri. Apa arti sabar itu? Ya, dia sudah mengalami sendiri. Apa arti sabar? Itu sebabnya dia berani dan dia dipakai Tuhan untuk memberikan anjuran kepada jemaat di Roma, sabarlah dalam kesesakan. Lebih dahulu Rasul Paulus itu mengalami apa itu sabar. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, kalau kami dimaki, ini kata Rasul Paulus, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Nah itu,
kami sabar. Jadi seorang yang sudah mengalami apa artinya sabar, dia berhak, dia punya kesempatan bagus, efektif nasihatnya, sabarlah dalam kesesakan. Dia sudah mengalami apa artinya sabar itu. Kita perlu menaruh perhatian yang memadai. Nasihat Rasul Paulus ini, sabarlah dalam kesesakan, karena nasihat itu bukan hanya yang Paulus cuma pikirkan dan katakan, tetapi ia sudah mengalami sabar itu. Lebih jauh, ya, ada ayat bunyinya demikian di dalam surat 2 Samuel. Kitab Samuel yang kedua, pasal 22 ayat yang ke-7 bunyinya begini. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Barangkali saya bisa menduga dia sudah berseru kepada manusia. Dia sudah berseru kepada sahabat-sahabatnya, orang-orang dekatnya. Tapi sahabatnya tidak tanggap, tidak peduli terhadap seruannya. Aku sudah berseru kepada manusia, kepada orang lain. Ya, kadang manusia itu bisa menolong kita dalam kesesakan. Manusia itu mampu menolong kita dalam kesesakan, tapi dia tidak mau. Ada lagi yang mau, tapi tidak mampu. Yang mampu tidak mau, yang mau menolong dalam kesesakan, tapi tidak mampu. Tapi ayat ini memberikan kepada kita pemahaman, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Itu yang paling betul. Bukan berseru kepada manusia, tapi berseru kepada Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru. Dan ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, jemaat di rumah masing-masing yang disayang Tuhan, kenapa Tuhan itu mau mendengar suaraku? Ya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Kalau Tuhan itu ingin mendengar suaraku dari bait-Nya, itu tanda bahwa dia rindu akan kita. Kalau Tuhan tidak rindu pada kita, dia tidak ingin mendengar suara kita. Bukan cuma rindu, Tuhan itu sayang terhadap kita. Kepada orang yang dia sayangi, kepada orang yang dia rindukan, Tuhan ingin mendengar suara. Ya. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Aku berseru. Nah itu sekarang ya saudara ya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kapan kita ini berseru kepada Tuhan? Barangkali aku tidak berseru kalau tidak dalam kesesakan. Begitu saudara ya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kalau kita tidak dalam kesesakan, belum tentu kita berseru kepada Tuhan. Belum tentu. Tapi sungguh Alkitab itu begitu uniknya untuk kita pelajari dan pahami. Jangan kita berprasangka buruk. Kenapa Tuhan membiarkan kita mengalami kesesakan? Sebab justru ketika kita dalam kesesakan, kita berseru kepada Tuhan. Dan ia mendengar suaraku dari dalam bait-Nya. Berseru sampai suara itu menembus ke bait-Nya. Ya, Tuhan
mendengar suaraku, ia mendengar suaraku dari baitnya. Jangan berhenti berseru. Sebelum suara kita itu punya daya terobos, ya, suara kita tatkala kita berseru kepada Tuhan itu berseru dengan segenap hati sampai kita punya keyakinan seruan kita itu menembus, menerobos semua rintangan, halangan apapun sampai menembus ke baitnya. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Kita maju terus. Ayub di dalam kitabnya, kitab Ayub dikatakan, aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Ternyata kesesakan itu mencapai jiwa, ya. Kesesakan itu masuk terus sampai mencapai jiwa. Saya akan lanjut terus dalam waktu kesesakan. Sebelum kita masuk dalam kesesakan, waktu kesesakan. Jadi kesesakan itu mengenal waktu. Ada waktu kesesakan. Tidak setiap waktu kita mengalami kesesakan, tapi ada waktu-waktu tertentu. Ya, bukan sembarang waktu, bukan untuk seterusnya kita dalam kesesakan. Ketika aku dalam kesesakan, gitu. Waktu aku dalam kesesakan. Mazmur 9 ayat 10 bunyinya demikian. Tuhan adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Tuhan adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Mazmur yang sama juga di pasal yang lain dikatakan Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ayat Alkitab ini memberikan kepada kita pengertian kemampuan Tuhan memberi perlindungan. Itu jangan kita ragukan. Tuhan adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Dia mampu memberikan perlindungan pada kita pada waktu kita kesesakan. Dan jangan kita ragukan kemampuan Tuhan memberikan perlindungan ini pada waktu kesesakan. Bukan cuma tempat perlindungan, ada satu ayat lagi katakan dia juga tempat pelarian. Dalam Mazmur 59 ayat yang ke-17 dikatakan tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Dalam Yesaya juga dikatakan tempat pelarianku pada hari kesesakan, pada waktu kesesakan, pada hari kesesakan. Tuhan itu tempat perlindungan, Tuhan juga tempat pelarianku. Jangan lari ke arah yang salah, begitu. Jangan lari ke arah yang salah. Jangan lari kepada manusia yang belum tentu mampu menolong kita. Belum tentu hatinya terbuka, pintu rumahnya terbuka untuk kita. Tapi kita tahu pada waktu kesesakan kita, kemana kita mesti lari? Tempat pelarianku pada masa kesesakan, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Jangan lari ke arah yang salah. Tuhan tempat perlindungan, Tuhan tempat pelarian. Itu alamatnya jelas. Alamatnya jelas. Pada waktu kita kesesakan, Tuhan tempat perlindungan. Pada waktu kita ini mengalami kesesakan, Tuhan tempat pelarian kita. Perlindungan kita adalah Tuhan. Tempat perlindungan kita adalah Tuhan. Tempat pelarian kita adalah Tuhan. Alamatnya jelas. Terus saya ingin maju terus ya. Dalam Mazmur 31 ayat 22 di situ dikatakan begini, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Sekarang kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu peduli. Dia mengizinkan kita
mengalami waktu kesesakan bukan karena Tuhan acuh tak acuh, bukan Tuhan tidak sayang pada kita, tapi justru pada waktu kesesakan kita, kasih setianya ditunjukkannya kepadaku. Waktu kesesakan yang Tuhan izinkan diimbangi Tuhan dengan kasih setianya ditunjukkannya kepadaku. Pada waktu kesesakan kita jangan pesimis, ya, jangan, tetapi kita boleh menengadah kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Itulah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang peduli atas kita. Dia tidak membiarkan kita pada waktu kesesakan itu seorang diri. Dia tempat perlindungan dan tempat pelarian kita. Kalau kita berlindung kepadanya, Tuhan tempat perlindungan dan tempat pelarian kita. Kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Jangan kita berputus asa pada waktu kesesakan. Jangan kita pesimis pada waktu kesesakan. Sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Berulang-ulang Alkitab berkata waktu kesesakan. Ya. Alkitab berulang-ulang katakan pada waktu kesesakan. Tuhan bagi kita adalah Tuhan dari setiap waktu, setiap saat. Tuhan bagi kita adalah Tuhan dari setiap waktu, termasuk waktu kesesakan. Ya, saudara, waktu kelegaan kita perlu Tuhan, waktu kesesakan juga kita perlu Tuhan. Tuhan bagi kita adalah Tuhan dari setiap waktu, dari setiap saat. Satu ayat yang sangat meneguhkan kita dalam Mazmur 46 ayat 2 bunyinya demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya. Tadi waktu kesesakan, ya saudara, sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Tadi waktu kesesakan, sekarang dalam kesesakan, saudara ya. Dalam kesesakan Tuhan itu sebagai penolong sangat terbukti. Tuhan sudah buktikan bahwa Dia mau dan Dia mampu untuk menolong kita. Jangan putus asa, jangan cepat-cepat bimbang, putus asa, ragu-ragu. Sebab dalam kesesakan kita, Tuhan itu penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita boleh mendapatkan pengalaman nyata, bukan cuma sekedar mengalami, tapi sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Istri, kata Alkitab, penolong yang sepadan. Ya, tapi istri kita belum tentu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, belum tentu. Ada banyak istri-istri kurang peduli. Semoga para istri itu bisa belajar dari Tuhan, belajar dari karakter Tuhan Allah kita sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, bisa dibuktikan, ya, sangat terbukti. Kita hampir tiba di penghujung renungan ini. Sabarlah dalam kesesakan. Dalam Mazmur 4 ayat 2 dikatakan demikian. Dan ini penting. Ini penting sekali. Di dalam kesesakan. Kalau tadi waktu kesesakan. Sekarang kita masuk dalam kesesakan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Lalu Mazmur 4 ayat 2 katakan di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku.
kalau kita ingin merasakan kelegaan, nah ya, saya ulangi, kalau kita ingin merasakan kelegaan, relakan diri ya, untuk masuk di dalam kesesakan. Perlu kerelaan diri. Relakan diri untuk masuk di dalam kesesakan. Esra 9 ayat 8 dan 9 ya, ada dua ayat ini dari Esra 9 ayat 8 sampai 9 saya bacakan, bunyinya demikian. Ayat 8 lebih dulu disambung dengan ayat 9. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia dari Tuhan Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus. Sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Perhatikan kata sedikit kelegaan, itu ayat 8 ya. Sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Ayat 9. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami ya. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan ya. Tadi sedikit kelegaan, sekarang bertambah kelegaan, bukan cuma sedikit ya. Kalau tadi dalam ayat 8 sedikit kelegaan, sekarang mendapat kelegaan. Untuk apa? Kelegaan itu diperlukan untuk apa gitu loh ya. Kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan untuk menegakkan kembali reruntuhannya. Kelegaan itu diperlukan untuk membangun rumah Allah di dalam kesesakan gitu ya. Mazmur 4 ayat 2 tadi katakan, engkau memberi kelegaan kepadaku. Jadi Tuhan mengizinkan kita ini mengalami kesesakan, supaya di dalam kesesakan itu Tuhan memberikan kelegaan kepadaku, kepada saya, kepada Anda sekalian, memberi kelegaan. Sebab kelegaan itu dibutuhkan untuk membangun rumah Allah ya. Dan menyangkut rumah Allah, selalu Alkitab katakan ibadah di rumah Allah. Waktu kesesakan Tuhan memberi kelegaan. Adanya kelegaan, jadi kelegaan itu merupakan satu modal penting di dalam membangun rumah Allah. Ya, membangun rumah Allah bukan cuma dibutuhkan biaya, emas, perak, kayu dan lain-lain, bukan cuma kebutuhan material ya yang sangat dibutuhkan, tapi kelegaan di dalam jiwa kita itu dibutuhkan untuk membangun rumah Allah. Dan kalau rumah Allah itu dibangun, itu untuk ibadah. Alkitab berulang-ulang selalu katakan ibadah di rumah Allah. Mazmur juga katakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ada jawaban Tuhan dalam kesesakan kita. Ini pasti ya, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Mazmur 11 ayat 28, ayat yang terakhir, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan pada saat kita dalam kesesakan itu dibutuhkan supaya kita ini boleh membangun rumah Allah. Oh puji Tuhan, ya kita boleh terlibat secara langsung dalam membangun rumah Allah. Tuhan itu kalau dia membentangkan langit, seorang diri dia membentangkan langit ya. Melakukan keajaiban-keajaiban besar. Tuhan selalu katakan seorang diri. Dia bisa seorang diri melakukan apa saja. Tapi kalau kita diikut sertakan untuk membangun rumah Allah dengan adanya kelegaan,
dimulai dari sedikit kelegaan dan kemudian kelegaan. Untuk membangun rumah Allah itu artinya kepercayaan yang Tuhan beri pada kita, kehormatan yang Tuhan beri pada kita untuk join dengan Tuhan, untuk ikut kerjasama dengan Tuhan. Kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Itu kehormatan yang Tuhan beri. Ikut serta di dalam membangun rumah Allah supaya terjadi ibadah di rumah Allah dalam suasana kelegaan. Dengan kelegaan yang ada pada kita, walaupun dalam kesesakan, kita masih bisa membangun rumah Allah. Itu sesuatu yang sangat membanggakan, ya. Sesuatu yang Tuhan ingin ada di dalam kehidupan kita. Walaupun kita dalam kesesakan, Tuhan beri kelegaan. Dan adanya kelegaan itu kita boleh ikut serta di dalam membangun rumah Allah. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati saya dan saudara dimanapun kita berada. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala dan berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, hamba-Mu sudah menyampaikan sapaan gembala. Oh Tuhan, betapapun firman Tuhan itu diberitakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dengan kosong. Biar kami tidak terlalu banyak mengeluh pada saat kesesakan kami, tapi kami tahu ada maksud Tuhan di dalamnya dengan membiarkan kami mengalami kesesakan, waktu kesesakan. Dalam kesesakan Tuhan ada maksud di dalamnya. Kami mau sabar. Seperti firman Tuhan katakan, sabar di dalam kesesakan. Tuhan, sebab kami tahu Tuhan tidak pernah merencanakan yang tidak baik atas kami. Apa yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami, apa yang Tuhan biarkan kami alami, ada maksud Tuhan yang indah di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih untuk kesempatan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan dimuliakan dalam hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan bertemu lagi pada kebaktian online ini minggu pagi pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. 8.30 pagi dalam ibadah online hari Minggu yang akan datang. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia rajau, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud.